Selamat malam Pak Tauku. Di sini saya mau menjelaskan software requirement specification sistem informasi e-commerce menggunakan pemodelan UML. Nama saya Daniel, NIM saya 415-1911-0173. Berikut daftar isinya. Di sini saya membuat dua bab, ada pendahuluan, pemodelan UML. Di sini saya menggunakan use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Lalu di sini saya memberikan kesimpulan dan saran. Nah, pada sini saya mau menjelaskan pendahuluannya. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah begitu pesat, sudah banyak e-commerce yang bermunculan. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana alur kerja e-commerce. Setelah saya mencari tahu dan saya meneliti, sudah banyak e-commerce yang hanya itu e-commerce merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang teknologi yang sudah menggunakan layanan internet sebagai media penjualan. Layanan internet di sini contohnya adalah Facebook. Namun masih banyak toko-toko yang dalam pencatatan transaksinya masih menggunakan secara manual. Di sini membuat sering terjadi kehilangan data penjualan dan harus mengulang pencatatannya, sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat. Nah, di sini saya coba meneliti untuk membangun sebuah website yang dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai promosi, namun juga dapat mencatat transaksi penjualan. Nah, UML di sini merupakan tools atau alat bantu yang dapat digunakan untuk melakukan desain terhadap sistem yang akan dibangun. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pemodelan UML. Pemodelan UML adalah perancangan sistem dengan menggunakan bahasa UML. UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini saya contohnya itu e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikannya tipikal interaksi antara pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Nah, di sini contohnya saya ada 3 aktor. Yang pertama ada pengunjung, yang kedua ada member, yang ketiga ada admin. Nah, di sini pengunjung dapat melihat menu utama, pengunjung bisa melihat info registrasi, dan pengunjung bisa melakukan registrasi, dan juga pengunjung mampu melihat informasi barang. Nah, tapi di sini pengunjung tidak dapat melakukan transaksi ataupun menginputkan data barang. Di aktor kedua ada member, member dapat melihat info barang, member bisa melakukan transaksi, member dapat cetak bukti transaksi, dan member juga mampu logout dengan catatan member harus login terlebih dahulu. Maaf, di sini saya salah menulis, di sini harusnya login. Lalu di sini ada admin. Admin dapat logout. Yang pastinya admin harus login terlebih dahulu. Lalu admin dapat input data. Admin bisa verifikasi data. Di sini admin bisa input data barang, update data barang, lihat laporan data barang, lihat laporan data member, lihat laporan data transaksi, cetak laporan data barang, cetak laporan data member, cetak laporan data transaksi. Semua ini admin harus login terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini dijabarkan aktor yang terlibat dalam sistem e-commerce. Untuk mengetahui aktor, definisi aktor yang ada pada use case dapat dilihat pada tabel berikut.
Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, ada 3 aktor, pengunjung, member, dan admin. Nah, peran di sini pengunjung sebagai pengunjung website tetapi tidak dapat melakukan login ke sistem. Lalu yang kedua, peran member sebagai pengguna website yang dapat melakukan pemesanan tas atau produk lainnya. Di sini saya memberikan contohnya tas. Intinya, member dapat membeli atau bertransaksi membeli produk-produk yang ada di dalam sistem e-commerce tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada admin. Admin di sini sebagai administrator yang memanajemen sistem yang ada. Admin dapat melakukan input, update, delete, dan mencetak laporan. Lalu yang kedua, sini saya membuat kelas diagram. Berikut contoh kelas diagram yang saya buat. Ini ada tabel member, ada berita, pengiriman, ada barang, admin, dan transaksi. Di dalam member ini saya membuat atau meneliti pada dasarnya ada ID member, tanggal daftar, nama member, tanggal menjadi member, jenis kelamin si member, alamat member, telepon member, user ID member, password member, member, dan si member ini dapat login, tambah transaksi, hapus transaksi, dan logout. Nah, lalu member ini dapat melakukan transaksi. Di dalam transaksi member, terdapat nomor transaksi member, tanggal transaksinya, ID membernya, ID barang, jumlah, total, dan keterangan. Nah, di dalam transaksi member dapat melakukan proses login, pesan barang, cetak bukti, dan logout. Lalu di sini transaksi member terdapat admin. Admin dapat melihat transaksi member tersebut. Nah, di admin ini ada field ID admin, password, nama, email, dan status. Si admin ini dapat melakukan proses login, tambah data, hapus data, dan logout. Lalu ada field barang. Di barang ini ada kode barang, nama barang, ada satuannya, ada stok, ada harga, dan gambarnya. Di dalam field ini di dalam field barang dapat melakukan proses login, tambah, hapus, dan logout. Lalu terdapat barang juga harus dikirim untuk dapat digunakan oleh member. Nah, di sini ada kode pengiriman barang, nomor transaksi member, tanggal kirim, dan keterangan. Di pengiriman ini bisa melakukan proses cetak bukti kirim, batal, dan logout. Nah, selanjutnya ada berita. Di sini berita itu untuk memberikan notifikasi atau info-info seperti promo, seperti update barang, atau seperti ada diskon-diskon spesial gitu dari e-commerce tersebut. Di sini ada kode berita, tanggal berita, judul beritanya, dan isi berita. Nah, di dalam berita ini terdapat proses login, tambah, hapus, dan logout. Berikut ada angka 1 bintang, lalu ada 1. Nah, di sini maksudnya itu yang angka 1 berarti di sini kebanyakan admin. Admin dalam artian berarti satu admin dapat mengurus banyak member. Banyak member hanya memiliki satu admin. Dan sebaliknya. Di sini ada pengiriman. Pengiriman memiliki satu pengiriman terdapat banyak barang. Ataupun sebaliknya, banyak barang terdapat satu pengiriman. Seperti itu. Lalu, saya ingin menjelaskan activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan kontrol dari aktivitas ke aktivitas lainnya. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
aliran aktivitas yang dilakukan pengunjung di dalam sistem dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada pengunjung dan admin. Ini adalah activity diagram pengunjung. Pengunjung dapat melihat menu utama, lalu pada menu utama terdapat home, produk, login, dan register. Di sini ada validasi, pengunjung melakukan klik apa, home atau produk atau login atau registrasi. Jika pengunjung klik home, pengunjung akan bisa langsung selesai di sini prosesnya. Langsung akan diberikan datanya, data tampilan home. Jika pengunjung melihat produk, berarti akan muncul produknya. Setelah itu selesai. Lalu jika pengunjungnya login, di sini cek dulu dia sudah registrasi atau belum. Kalau misalkan belum, diarahkan ke menu registrasi. Lalu jika sudah, di sini akan diarahkan lihat info registrasi. Lalu di sini ada validasi lagi yang kedua. Di sini dicek apakah sudah memiliki username, ID, dan password atau belum. Jika sudah, dia akan langsung selesai, akan bisa melihat atau menggunakan sistem tersebut. Tapi jika di sini pengunjung melakukan registrasi, di sini akan divalidasi. Validasi data, jika berhasil, langsung lihat info registrasi. Jika tidak, dia harus menunggu validasi. Nah, di sini bisa jika belum tervalidasi oleh admin, si pengunjung dapat melihat info registrasi tersebut. Lalu, activity diagram member. Di sini terdapat activity diagram member. Di sini menggambarkan aliran aktivitas atau alir kerja yang dilakukan oleh member di dalam sistem. Mulai dari kegiatan yang dilakukan sampai berakhir. Di sini member dapat mengakses menu utama, lalu di dalam menu utama dapat login. Setelah login, si admin akan di dalam sistem akan memverifikasi datanya tersebut, akan dicek di database. Jika ada, dia akan langsung lihat produk. Tapi jika tidak, akan kembali ke page login. Lalu di sini si member dapat melihat produk apa yang ingin dipesan. Setelah itu dapat entry data pemesanan. Jika selesai entry data pemesanan, dapat lihat daftar pemesanan. Setelah daftar pemesanan, member bisa cetak bukti pemesanan, lalu proses cetak bukti pemesanan. Nah, di sini jika sistem sudah melakukan proses, member dapat mengambil bukti pemesanan, lalu logout. Lalu selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan activity diagram admin. Di sini menjelaskan proses alur kerja si admin. Dimulai dari menu utama, si admin melakukan login. Lalu setelah login, verifikasi login. Jika ya, admin bisa input barang, input supplier, input pembelian, input penjualan, dan admin bisa input data member. Nah, setelah itu, di sini include lihat barang, lihat supplier, lihat pembelian, lihat penjualan, dan lihat member. Setelah admin melakukan 5 hal tersebut, admin bisa melakukan cetak laporan. Di sini jika admin melakukan cetak laporan, di sini sistem akan melakukan proses cetak laporan. Nah, di sini dicek laporan apa yang dicetak. Jika laporan barang, berarti yang akan tampil adalah laporan barang. Jika laporan supplier, yang akan tampil adalah laporan supplier. Lalu seterusnya, atau pembelian, atau penjualan, dan laporan member. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan sequence diagram. Nah, di sini sequence diagram adalah interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian tertentu dalam suatu proses. Nah, di sini ada sequence diagram login, proses login. Proses login ini ada user. User melakukan input username dan password.
ke dalam form login. Di form login akan melakukan cek login. Dari setelah proses cek login akan melakukan cek verifikasi data di dalam database. Jika ada, login akan berhasil. User akan dapat melakukan aktivitas di dalam sistem. Jika tidak, database akan memberikan message login tidak valid. Nah, dalam melakukan kegiatan input data barang terdiri dari beberapa objek dan pesan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sequence diagram. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram entry data barang. Di sini yang melakukan admin. Admin menambahkan data barang ke dalam daftar barang. Lalu di dalam daftar barang ini kita input data-data barangnya tersebut seperti satuannya, nama barangnya, quantity barangnya, harga barangnya. Lalu di dalam data barang tersebut selanjutnya kita push ke dalam database, kita simpan ke dalam database. Di sini dicek apakah sudah selesai atau belum. Jika belum, mohon diisi kembali. Jika sudah, di-push ke dalam database, database akan memberikan message data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram transaksi member. Sequence diagram transaksi member ini dilakukan pada saat kegiatan transaksi. Di sini ketika member melakukan transaksi, member ini melakukan pilih barang di dalam daftar barang. Setelah itu, sistem akan melakukan input transaksi ke dalam form transaksi, dan di dalam sistem akan di-push ke dalam database, disimpan ke database. Lalu, dari database akan nge-push cetak bukti transaksi. Jika berhasil, akan kembali ke daftar barang. Dan selanjutnya, ada sequence diagram transaksi member. Di sini ada admin. Admin melakukan push laporan data barang ke menu utama. Lalu di dalam menu utama, kita bisa, si member dapat lihat laporan data barang. Si admin. Si admin bisa lihat laporan data barang. Lalu, di dalam laporan data barang, kita nge-push cetak laporan data barang. Setelah itu, si admin setelah berhasil cetak laporan data barang, kembali ke halaman utama. Nah, sekian dari diagram yang saya berikan. Terdapat beberapa diagram UML. Lalu di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Di sini saya memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan artikel-artikel atau forum yang saya baca. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian saya berikut. Ada 3. Yang pertama, penggunaan aplikasi website dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan atau pembelian barang karena lebih efisien dalam hal waktu dan juga jarak. Yang kedua, pengelolaan penjualan barang menjadi lebih akurat karena setiap kali ada transaksi akan langsung di-push ke dalam database dan dikomputerisasi. Tidak lagi menggunakan sistem manual, akan menggunakan sistem automation atau komputerisasi. Lalu yang ketiga, website juga dapat menjadi media promosi yang menginformasikan produk-produk terbaru dan berkualitas. Jika dapat meningkatkan grafik penjualan pada saat penjualan pada, contohnya di sini Mendy Shopping. Lalu sarannya, kita menggunakan e-commerce, sebuah sistem yang pasti tidak ada yang sempurna, tetapi hanya lebih menyempurnakan sistem sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus guna meningkatkan kinerja website. Di sini saran-saran yang telah disimpulkan, yang pertama ada pengoptimalan penggunaan alat bantu yang disesuaikan dengan sistem, sehingga validasi dan akurasi data bisa dilakukan secara maksimal. Yang kedua, peningkatan pengamanan database agar keamanan data lebih terjamin dan terhindar dari serangan injeksi. Biasanya di sini kebanyakan e-commerce itu sudah bisa bertransaksi menggunakan kartu kredit. Yang bahaya adalah ketika data kartu kredit di-push ke dalam database. Jika security-nya tidak kuat, akan mudah diretas. Lalu yang ketiga, penambahan layanan yang konfirmasi pembayaran oleh pelanggan secara online. Karena untuk menghindari
penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika tidak ada konfirmasi pembayaran, maka akan langsung terproses pembayaran tersebut. Lalu, sistem ini masih belum sempurna atau masih terdapat kekurangan sehingga dapat dikembangkan lebih baik lagi. Bagi yang ingin untuk mengembangkan agar lebih bagi yang ingin berkeinginan untuk mengembangkan agar lebih memperhatikan pada rancangan dan proses dari sistem ini. Sekian dari saya. Terima kasih.